Halo Sobat Gen Z, selamat datang kembali di podcast Generasi Z. Oke, di podcast kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu, dua cewek cantik nih, sangat-sangat cantik ini. Bintang tamu kita kali ini merupakan mahasiswa Staf Negeri Kedokteran Singaraja semester 7 ya. Semester 7. Oke, boleh perkenalkan nih siapa kakak yang paling cantik lu ya? Halo semua, kenalkan nama aku Dewa Ayu Yuliarini dari Prodi Ilmu Komunikasi jurusan Dharma Duta. Jurusan Dharma Duta Ilmu Komunikasi lagi. Kakak yang cantik lagi satu? Oke, perkenalkan nama saya Evi Juniari dari program studi Teologi Hindu jurusan Brahma Widya. Bisa dipanggil Kak siapa nih? Kak Evi. Kak Evi dari teologi ya. Perlu diketahui nih kan semester 7 ya, berarti sudah melaksanakan KKN. KKN itu apa sih sebenarnya Kak? Kuliah kerja nyata atau kuliah kerja apa nih gitu loh? Menurut versi Kakak nih gimana tuh? Mungkin Kak Ayu dulu deh, apa yuk? KKN itu banyak versi ya. Soalnya selama ngejalanin KKN itu, KKN bisa berubah jadi banyak. Yang Apa aja tuh? pertama ada kuliah kerja ngeruja, Ngerujak, ya. ngerujak satu. Ada kuliah kerja nangis, Nangis, terus apa ya? Kuliah kerja Nggak, nganggur. Iya, nganggur. soalnya kan di Gro gak banyak anggur, jadi kita nyari anggur tiap hari. Lanjut, Pi. Nganggur. Oh, nganggur maksudnya gini, Metik mati anggur. anggur. Iya. Kirain malah nganggur diem gitu. Oke, menurut Kak Evi gimana? Lalu pas awal-awal kita diajak bedah rumah, jadinya kuliah kerja nguli jadi. Kerja, udah rumah. Iya. Udah rumah juga kuliah kerja nguli. Ada banyak versi ternyata ya KKN itu ya. Selain sebenarnya sih kuliah kerja nyata, tapi banyak juga Yang nih di ya setelah lapangan di berubah. setelah di Iya. lapangan tuh berubah banyak kali artinya berarti ya KKN itu ya. Tapi KKN di sini kan seperti banyak yang fenomena-fenomena yang sudah terjadi ya. Banyak tuh kayak KKN yang bisa dibilang banyak ada masalah lah tiap gini kayak contohnya kasus-kasus yang sudah ya mungkin kakak udah pernah tahu mungkin ya. Sebelum KKN tuh pernah nggak sih kakak-kakak nih kepikiran, oh apa sih yang akan terjadi nanti pada saat KKN itu gitu? Mungkin bolehlah siapa aja dulu yang jawab. Dari aku ya, nggak sempet kepikiran sih bakalan ngalamin apa di KKN. Kayak ya udah deh mau tak jalin aja apa aja ke depannya di ini tak terombok. Diteroboh aja berarti ya apa Diterombok aja aja. gitu. Apa aja mau nanti ada masalah A, masalah B, tak jalanin sambil nangis dikit. Sambil nangis dikit. Ini kuncinya nangis dikit dulu ya. Oke. Kan kuliah kerja nangis. Iya, betul. Seperti yang dibilang tadi, kuliah, kerja, nangis. Ya, nih editor nanti inget ya. Oke. Lanjut. Kayak Evi gimana? Kalau saya mungkin yang pertama ditakutin atau bermasalah itu mungkin sama masyarakatnya karena kita kan warga baru gitu. Beda kultur, adat dan istiadat, kebiasaan dan yang lainnya tuh kadang takut melenceng hal itu sih. Tiba di KKN tuh mesti menyesuaikan apa keinginan masyarakat. Seperti itu sih awalnya yang ditakutin mesti nentuin proker apa yang cocok gitu. Oh gitu, berarti yang dikhawatirin tuh tentang masyarakat yang di tempat KKN-nya itu ya, Iya. gitu. Setelah menjalaninya kayak gimana jadi itu? Ya, biasa aja sih sebenarnya. Biasa aja berarti ya. Ya, Oke, berarti ternyata KKN itu ramah-ramah. ya, ramah-ramah. Oh, Hmm. bagus lah ya. Berarti KKN itu biasa saja itu. Ya, menarik sih saya pengen nanya. Versi seriusnya di sini versi bercanda. Oh gitu, serius dan bercanda. Oke, berarti kita dua dua sesi ya nanti ya gitu ya. Dua jawaban gitu ya lah ya. Oke, tadi berarti ini sebenarnya sih lanjutan pertanyaan berikutnya sih. Apa sih yang kakak rasain sama KKN itu loh? Nah, berarti biasa aja nih buat ini. Apa gimana? Enggak. Oh enggak. Oke, gimana tuh perasaan Mungkin kakak? yang dirasain tuh seneng, ya apa tuh, kita harus pintar-pintar ngejalin kebersamaan sama teman-temannya. Apalagi kita kan beda-beda prodi juga. Mesti menyesuaikan kali gimana karakter orang. Tapi semakin lama kebentuklah solidaritas. Jadinya seneng gitu diurusin. Diingetin makan gitu biasanya. Diingetin makan sama cowok. Ah, bukan. Oh bukan, saya kira sama cowok gitu kan. Aduh. Berarti mempererat hubungan berarti antara Iya. dari beda-beda prodi gitu menjadi satu prodi gitu kan ya.
Ya, sepertinya ada gangguan teknis. Oke, bagaimana? Bagaimana? Nah, versi bercanda nih buat ya. Oke, gimana, Kayu? Perasaannya di versi bercanda. Duh, kok jadi tiba-tiba pengen serius. Gak apa-apa, serius aja ya, dah. Perasaannya itu pas di KKN seneng ya sama kayak yang dibilang Epi itu seneng, tapi tetap ada sedihnya juga. Ada Nangis aja tuh lagi ya, versi-versi nangis berarti nangisnya ya. ada aja pokoknya. Terus senengnya itu karena ada teman-teman baru. Terus di sana juga saling ngejek karena aku nggak pernah ketemu dia di stah. Tiba-tiba aku ketemu dia di KKN. Terus Aku sering bilang gini ke dia, kamu di stah bagian mana sih? Kok nggak pernah ketemu? Kita satu desa loh. Iya, satu desa, satu kita kampus, satu desa, satu nggak kampus, pernah ketemu. nggak pernah ketemu. Baru di KKN kita ketemu. Prodi beda, tapi nggak pernah ketemu. Gitu. Ketemunya di KKN. Tapi satu desa. Gitu. Tapi saling kenal? Enggak. Enggak, Enggak. baru ketemu di KKN. Berarti Itu KKN hebatnya menyatukan KKN. satu desa. Berarti. Seperti yang dibilang tuh dunia tuh tak selebar daun kelor gitu kan. Ternyata kita udah jauh-jauh nih. Ternyata kita ketemu sama satu desa gitu. Ya. Ternyata aku ketemu dia. Nah, Dan anehnya, aduh, gimana deh? Dan akhirnya kita bisa nyambung. karena satu desa kan nyambung lah ya. Nyambung. Ini Iya, tahu. Ini kenapa? diawali dengan ejekan, kamu di stah bagian mana? Stah bagian mana? Mahasiswa ijen nih gitu. Mahasiswa ijen nih sindain kenah gitu kan. Oh gitu berarti mempererat yang jauh habis itu yang dekat habis itu jauh mendekat lagi gitu. Nah, berarti cuma seneng sama nangisnya aja nih di sana. Apa ada nggak pengalaman kayak ngedegin kayak gitu loh? Kayak misalkan nih ada suatu momen masak kayak gitu. Ada nggak yang nggak bisa masak tapi gating masak gitu? Ada nggak? Itu kayaknya aku nggak bisa masak, guys. Terus Tapi di nggak masak. KKN dipaksa masak. Enggak Oh sih. dipaksa. Kayak pengennya nggak tak ambil tuh kerjaan masak, tapi ikan karena udah pembagian piket, jadi tetap kita harus menjalankan apa yang tidak kita bisa. Masalah hasil di belakangan, guys. Belakangan. Nah Kak Evi ya. Kalau dari saya sih mungkin kadang kesel gitu temen yang harusnya cuci piring mereka nggak cuci piring gitu. Sama mungkin pengalaman KKN yang paling berharga itu adalah kita harus mikirin makanan 3 kali sehari. 3 kali sehari. Oh Iya, ya, ya betul selalu betul harus mikirin itu masak. apa sih masak sekarang? Bingung sampai di pasar tuh bengong kita. Apa harus beli nih dengan uang segini? Apa harus beli? Itu udah bingungnya sama KKN. Nggak bisa gini misalkan kita masak rapel nih pagi sama siang aja gitu. Malamnya ya nanti lah mikir sih kayak gitu nggak Nggak bisa bisa kayak gitu. karena kita udah kesepakatan harus semua makan 3 kali sehari biar Ya nggak itu ada dah maksudnya kita masak pagi untuk pagi dan siangnya gitu loh. gitu. Tapi kalau Bingung. untuk bahan makanannya kan harus dibeli sekali soalnya nggak ada dagang lagi. Oh gitu. Oh iya betul lah. Cuma apa namanya pasar tuh kan pagi aja Iya. adanya ya. Nah, terus habis itu eh enak nggak sih makanannya gitu? Apa ada nggak yang komen kayak apa nih ya di uyah kan gitu? Enak Nggak nggak ada. enak sih Iya, sebenarnya enak ya. ya harus dijalanin mumpung lapar juga. Oh iya. Ya sih. Ya Tapi lah. yang punya penyakit mah nih gimana nih? Aduh, nih sebelahku lagi yang punya. Itu khususnya yang penyakit mah nih gimana nih? Sering kambuh Aduh. apa gimana nih? Kalau saya sih pernah sih sering kambuh karena banyak pikiran yang utama sih kalau makan banyak temen yang ngingetin, "Pi, makan ya gini, kamu nih punya penyakit mah gini-gini, Oh, sakit lagi." pantas ngingetin makan karena ada Iya. penyakit mah bawaan berarti ya. Berarti terutama untuk yang nanti yang mau KKN ya, khususnya yang punya emah, Ingat makan. ingat makan tuh. Ada pesan tuh. Siapa tahu teman-temannya tidak scare teman-teman kami. Jadi kamu harus mengingat diri sendiri untuk makan. Nah, itu dia kendalanya dah. Takutnya nanti ada temen yang nggak peduli gitu kan. Lu mau nangis di pojokan tuh nggak diurus kayak gitu. Ya udah tabah ya gitu. Oke, tanya selanjutnya ya. Apa sih duka yang pernah dialamin waktu KKN gitu? Ini Dukanya itu. Kan katanya nangis-nangis yang saya nih. sebelah saya nih. Ya, katanya nangis-nangis saya nih. Apa Hmm. itu? Pasti banyak. Duka di KKN. Apa ya? Ntar lu mikir lu. Oh, banyak berarti. Waktu ini bilang Gak ada dukanya. Oh iya. Salah satu cowok kah? KKN yang waktu itu loh.
Oh ya, aduh, kebetulan ya di KKN itu jadi sekretaris. Jadi nangisnya gara-gara surat sama pelaporan di akhir karena Hmm. karena suratnya lumayan banyak. Terus kebetulan di sekretaris cuman ada satu, itu bukan kesalahan dari teman-teman sih, tapi kesalahan diri sendiri, Pertolongan, betul. nggak minta sekretarisnya ada dua, jadi cuman ada sekre satu. Tapi nggak minta bantuan. Teman-temannya udah ada yang menawarkan, cuman emang agak egois aja, pengen ngerjain sendiri. Kayak ego banget ya. Gitu, Sebenarnya ya. pengen ditolongin tapi Tiba-tiba jawabannya serius. Ya, maaf ya nggak apa. teman-teman. Ini namanya juga duka kan nggak boleh dicanda. Ya, kalau ada yang menonton ini, mohon maaf ya teman-teman, agak egois dikit. Karena Oke. ngerasa itu punya tanggung jawabku. Kasihan juga teman-temannya yang nggak masuk ke inti gitu, masa disuruh ngebantuin buat surat. Itu sih. Gitu. Berarti cuma tentang surat aja nih. Berarti dari tadi nih sebenarnya sih pengen satu aja sih ya jawabannya dipengen tuh nggak ada masalah tentang duka cowok nih. Aduh, kebetulan boleh nggak di pertanyaannya di skip aja? Oh, di skip aja ya. Di skip. Udah kalau Nggak privasi ada. oke lah. Nggak ada sih ya, karena kita udah nganggep teman-temannya yang di sana tuh kayak teman. Jadi nggak ada bapernya gitu. Ya kalau masalah Kita sih ya. kalau dari kita nih, kita dua ini adalah orang yang nggak masuk ke Cinlok. Kita aman guys, kita terselamatkan. Berarti ini datang-datang pulang-pulang tetap aja gitu nggak ada yang kayak cilok-cilok gitu loh. Jomblo. Oh, berarti udah ada berarti ya. Ya, lanjut. Bagi Mohon maaf ya bagi yang lagi dekat sama ini. Ya udah. Oke, lanjut. Bagaimana nih dukanya kakak nih? duka KKN tuh sebenarnya apa ya? Mungkin komunikasi antar temen sih yang mesti diginiin kali. Lagi soalnya kan KKN tuh kan berbanyak. Abis itu yang perlu kita, yang buat kita duka itulah komunikasi sama temen. Kadang nggak tahu mungkin bisa ngomongin inilah, ngomongin itulah, nggak tahu sebenarnya. Tapi sampai hal itu yang kita buat jadi duka dan permasalahan besar. Miskomunikasi yang bikin banyak duka di KKN. Oke, tentang komunikasi ya. Nah, ada anak komunikasi nih di sini. Apakah, mohon maaf nih, apakah tetap ada miskomunikasi gitu? Waduh, anak komunikasi malah paling banyak di sana. Malah ya begitulah. Ya, Mungkin ya, skip. Takut diomongin nanti saya yang kena gitu. Ya, maunya sih ini channelnya ini jadi kontroversial gitu ya, tapi nggak usah lah. Demi nilai. Mohon maaf Pak, Pak dosen, Pak Kapolri. Siapapun. Oh, Ya, oh mumpung saya beda prodi. ya yang beda prodi nggak apa-apa. Ini sama ini berdua gitu. maaf Pak. Oke, itu pertanyaan terakhir nih ya. Mana ya terakhir? Oh ya terakhir dah nih dah ya. Di akhir KKN pasti adanya apa kayak penutupan gitu ya, penutupan yang dibuat kayak acara-acara kayak IO gitu ya. Bagaimana sih persiapannya? Mungkin cerita dari persiapan sampai ke akhir, sampai itu udah sampai tampilan kayak itu, kayak gimana sih? Apakah lebih banyak wow 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 wow, wow, kayak gitu atau mungkin anteng gitu? Gimana Kakak nih? Ya yang serius dulu boleh lah. Iya. Mungkin akhir KKN ini kayak awal mendadak kali sebenarnya kita buat MGS. Cuma makin di akhir tuh kayak mungkin itu udah yang bilang komunikasi tuh mungkin makin jarang gitu. Hampir hampir ada perpecahan. Ya pokoknya ada banyak masalah di akhir tuh sampai kita bisa ngebuat MGS yang besar seperti itu. Tapi karena kurang komunikasi gitu, kita akhirnya ngerapatin, akhirnya kita bisa kerjasama buat MGS itu. Mungkin kalau cerita pengalaman yang lucu tuh bisa dari Dewa aja, soalnya kita berdua yang ngalamin Oh ini lucu gimana lucu nih, lucu nih. Siap-siap ketawa. gimana problemnya. Gimana tuh? Enggak sih, ini sebenarnya nggak lucu ya, cuman menegangkan di hari itu. Soalnya apa kita kalau dibilang pas perpisahan itu benar-benar yang kayak kurang persiapan, Pi ya. Itu kita kurang persiapan karena emang benar-benar udah di hari H-1 kita baru buat pamflet ya. Kita baru buat pamflet, Komplit amin satu. ya terus kita baru nyari pengisi acara juga. Itu benar-benar H-1, H-2 ya.
pengisi acaranya H-2, terus tuh pamflet juga H-1 atau H-2 itu, rundown juga nggak ada. Itu Wow. keren kan kita ngadain acara yang terus itu Ya, juga kita berdua ditunjuk jadi MC Hamin 5 menit. MC belum ketemu nih, H-1. Hamin 5 Hamin 5 menit, menit. Nggak jam lagi, udah menitan nggak ketemu MC. acara udah mau mulai. Acara udah mau mulai. Tamu undangan udah di depan. Terus kita berdua masih nyiapin konsumsi dan belum mandi. Terus kita selesai mandi langsung ditunjuk jadi MC. Kayak agak lucu juga sih. Habis Aduh, dan mandi. tapi akhirnya pas udah selesai, maksudnya pas kita baru jadi MC, terus ada beberapa masukan sih. Ya, cukup membangun masukan-masukan dari Bapaknya. Terima kasih Bapak sudah memberikan masukan kepada kami selaku MC. Ya. Oh ya, itu juga gara-gara kita jadi MC, kita sempet kayak nggak berantem sih, cuman kayak cekcok Agak ribut dikit dikit ya. ya. Gara-gara udah dari awal kita di atas panggung nih, di atas panggung. Tiba-tiba dia cuman kayak dia nggak memastikan banget buat ya di bawah, dari bawah aja, dia cuman kayak nyeletuk aja. Nanti kita nggak usah naik ya gitu. Tapi nggak dipastiin lagi. Terus aku udah pede banget nih naik ke atas ke panggung, dia di bawah diem. Langsung ngomong, aku udah naik. Bi gitu. Aku turun lagi. Mana dilihat lagi sama teman-teman yang lain kayak Ngapain? ngapain gitu kayak lu ngapain naik itu temenmu di bawah anjir. Kayak udah mau tampil aja berarti ya. Iya, Kayak iya gitu. aku udah pede banget nih naik. Kok di sana aku lagi. Aduh, gini langsung. Aduh, aku nggak lihat kalian deh. Aku pernah nggak lihat. Aku jalan lagi nyari Epi. Terus sih itu, Ya, guys. ya, tapi dari semua itu kan lancar lah aja akhirnya ya. Terima kasih Tuhan. Jadi di hari itu MGS dan penutupannya syukur berjalan dengan lancar. Astaga. Nah, lagi satu nih. Closing statement langsung dah. Closing statement buat yang nanti mau KKN ke depannya. Ini nggak mau nanyain tentang akhir dari kita KKN. Oh Pasca ya. Oke, KKN. akhir. Pasca KKN itu lebih menyenangkan kayak. Menyenangkannya gimana tuh? Pertamanya kan kayak itu kita udah fase jenuh-jenuh banget nih di posko. Terus udah diizinin pulang. Terus kan udah pada pulang nih, udah pada di rumah. Tiba-tiba ada telepon grup KKN. Ya siapa? Terus angkat. Pada nangis semua. Pada pengen balik ke posko lagi. Padahal sebelumnya tuh semua semangat buat pulang. Jadi, aduh, kalau misalkan kalian bosen di KKN, pas di posko, jangan bosen-bosen banget. Nanti kalau udah pulang kalian bakalan kangen. Itu closing statement dari aku Berarti deh. langsung closing statement Ya, berarti ya. ternyata itu Berarti bisa jadi closing statement. betul pertanyaan saya berarti. Oke, Ya, Pi, lanjut. ya lanjut ke KIP lah. Kalau saya mungkin pas KKN sih gitu, apalagi kan kita kenal deket sama ibu kadusnya, bapak kadusnya, sering manggang-manggang gitu juga Oh, di sana manggang sama nih. KKN. Kita belum ngomongin mangga. Karena KKN kita hampir setiap minggu manggang. Kerja ngajeng. Oh, jangan lupa lagi satu. KKN kalian makan tempe? Mana paten? Ayam dong manggang. Oh, nanti kedepannya saya manggang juga. Mungkin kalau closing statement dari saya apa tuh ya? Yang buat kalian apa tuh solid sama bareng itu adalah gimana kalian ngejaga komunikasi kalian. Mungkin itu aja. Ya kalau kalian gede sama temennya ya ngomong aja gitu. Soalnya kalian bakal sebulan loh bareng-bareng sama mereka seperti itu. Kayak jangan sampai lupa-lupain kita udah bareng-bareng sama-sama. Iya. Iya, berarti. Pi, komunikasi, Pi. Nah, komunikasi. Gak tahu. Tangan kanan. Aku nak teologi. Tapi ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih, komunikasi bukan ya nggak ngarah ke sana enggak. Oke, itu dia berarti selama KKN ingat yang paling penting adalah komunikasi. Ilmu komunikasi. Ya. Karena lebih banyak sini ilmu komunikasi, berdua ilmu komunikasi berarti nanti untuk kedepannya ya mau KKN komunikasi lebih penting ya, komunikasi lebih penting, bukan cuma unsur ilmu komunikasi aja, yang prodi lain juga seperti itu, namun lebih tepatnya sih prodi ilmu komunikasi harus lebih berperan aktif gitu untuk menjaga satu kelompoknya itu biar komunikasi tetap lanjut dan tidak miskomunikasi gitu.
Oke, itu dia Sobat Gen Z podcast kali ini. Eh, Mungkin nanti akan ada episode selanjutnya minggu depan lagi. Kalau ada ya, kalau nggak ada ya jangan Jangan ditagih. berharap. Ya jangan Jangan berharap lah kayak gitu. sakit hati. Oke, Ya. itu dia dari podcast ini. See you and goodbye.